Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3D, kali ini kembali lagi kita membahas dalam video pembelajaran. Kali ini masuk ke pembelajaran 5, subtema 3, masih dalam tema 7, perkembangan teknologi. Di sini kita bisa perhatikan halaman awal 151 terdapat teks bacaan berupa surat dari Bang Andi. Di sini Pak Guru sudah membacanya. Kalian juga ya, jangan sampai lupa membaca setiap menemukan teks bacaan. Baik itu kadang ada soalnya, ada perintah pekerjaannya, baik juga terkadang tidak ada soalnya. Nah, tapi bukan berarti ya kalau nggak ada soalnya tidak penting. Tentunya setiap informasi dalam buku tema ini kita pelajari sedikit demi sedikit, namun jangan dilewatkan informasi-informasi yang terdapat di teks bacaan, baik ada soalnya maupun tidak. Oke, Pak Guru tidak akan membacakan untuk mempersingkat waktu. Ini langsung saja sambil membahas, nanti juga Pak Guru sedikit-sedikit membaca ulang. Di sini ada diskusi bersama. Nah, ini kondisi BDR ya, disesuaikan tentunya. Yang memungkinkan adalah anggota keluarga di rumah. Bisa kakak, ibu, atau ayah yang sedang bisa membantu kalian dalam belajar. Nah, minta tolong untuk setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat perkembangan teknologi komunikasi? Secara singkat ya Pak Guru ceritakan kembali. Ini menceritakan tentang seorang yang bernama Andi, ia berkirim surat kepada pamannya dari Jepang. Nah, dia mengabari bahwa nanti akan pulang ke rumah. Nah, dia bersyukur. Nah, dengan kemajuan teknologi, selain dapat berkirim surat, ternyata ada lagi cara berkabar yang lebih simple atau lebih juga cepat. Nah, melalui ponsel dia ceritakan jika dia tiba-tiba rindu keluarga, ayah ibunya, dia bisa menanyakan, atau misalnya jika ingin melihat secara lebih detail, lebih lengkap. Nah, ini ada cara lain yang selain dari melalui ponsel, melalui video call. Di mana ya letaknya tadi? Oh, Pak Guru ini. Nah, Pak Guru ini belum nih melakukan menggarisbawahi bagian-bagian penting. Nah, makanya kan terbukti kesulitan. Nah, kan Pak Guru waktu di video pembelajaran sebelumnya pernah ya menyampaikan fungsinya kita menggarisbawahi bagian-bagian yang dianggap penting. Nah, contohnya sekarang buktinya terjadi pada Pak Guru. Ternyata Pak Guru dengan belum menggarisbawahi bagian-bagian utama, informasi utama atau informasi penting. Nah, Pak Guru pada saat membahas kembali, nah kesulitan deh. Di mana ya letaknya membahas video tadi? Nah, Pak Guru bertanya-tanya sendiri. Seharusnya kalau misalnya sudah garis bawah, nah akan lebih mudah dan mempersingkat waktu. Nah, pokoknya ada di dalam sini menceritakan untuk berkomunikasi lebih mengetahui keadaan keluarga secara lengkap. Nah, melalui video call atau panggilan video. Nah, sekarang di sini kita simpulkan manfaatnya. Nah, minta bantuan orang tua. Ini sebagai contoh saja yang dari Pak Guru. Jadi, dengan berkembangnya teknologi komunikasi, jarak dan waktu bukanlah lagi penghalang untuk manusia saling menyapa, ya kan? Sekarang mah mau pagi, siang, malam, mau ada di dalam kota, luar kota, atau dalam cerita luar negara dari Indonesia ke Jepang, tentunya jauh sekali ya, luar negara, jaraknya samping rumah atau beribu-ribu kilometer di luar negeri. Nah, kapanpun itu sekarang tidak ada lagi penghalang, bisa dilakukan untuk menyapa, bertanya kabar. Taruh Pak Guru ulang, jarak dan waktu bukanlah lagi penghalang untuk manusia saling menyapa, bertanya kabar, atau bertukar informasi, atau bertukar informasi dengan misalnya dengan keberadaan ponsel canggih, misalnya ponsel canggih yang bisa melakukan panggilan telepon dan
dan video ya kalau pada teks bacaan. Nah, nanti kalian misalnya ada lagi untuk pelengkap atau misalnya membahas bagian lain, dipersilahkan. Tapi Pak Guru menyarankan ya, kolomnya diisi penuh dong. Ini kolomnya juga nggak terlalu besar. Pak Guru suka memperhatikan, suka mengingatkan juga. Nah, kok dalam menjawab, dalam menjabarkan, dalam bercerita, dalam berdeskripsi, kok tidak dipenuhi kolomnya? Pak Guru sering beri catatan seperti itu kan. Nah, tentunya diharapkan kalian memenuhinya. Memenuhi, sesuaikan saja dengan yang tempat tersedia. Coba sekarang selanjutnya tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. 1, 2, 3. Ada 4 nih informasi penting. Coba kita hitung paragrafnya. 1, 2, 3. Oh, dipasin aja ya setiap paragraf kita tentukan manakah informasi yang dianggap oleh kalian penting. Misalnya ini kan ya. Paragraf 1. Melalui surat ini memberi kabar bahwa ini saja yang kita jadikan informasi penting. Memberi kabar melalui surat ini, memberi kabar bahwa tanggal 17 Agustus pulang ke Indonesia. Jadi siapa tuh tadi yang namanya Andi ya, Bang Andi. Surat yang ditulis oleh Bang Andi. Jadi Bang Andi, nah Bang Andi pada paragraf 1 yang pentingnya adalah Bang Andi menginformasikan melalui surat bahwa apa? Bahwa akan pulang ke Indonesia pada tanggal berapa tadi kalau kalian ingat? Tanggal 17 Agustus. Oke, sudah kita ini untuk paragraf pertama. Nanti selanjutnya kalian tentukan informasi pentingnya dalam masing-masing atau setiap paragraf. Nah, sekarang kita lihat lagi selanjutnya di sini. Nah, ini kemarin kita ya ada kerancuan tentang keliling. Nah, ternyata di sini terbukti benar ya. Yang kemarin kan Pak Guru mengatakan bahwa keliling itu adalah bagian terluar. Nah, ini bagian terluar nih yang Pak Guru beri garis penebalan ya. Ini garisnya sama-sama hitam, tapi yang Pak Guru tebali. Bagian terluar tentunya sisi ini. Yang ada lagi sisi. Nah, ini juga bagian terluar atau sisi terluarnya. Nah, ini lagi kita tebelin lagi sini yang terluarnya adalah jadi kemarin sudah tepat ya keputusan kita setelah berdiskusi di Zoom bahwa keliling adalah keseluruhan dari sisi terluar. Jadi kemarin kemungkinan ada kesalahan ketik saja tuh pada bukunya. Jadi yang kita kemarin diskusikan dalam Zoom sudah benar. Nah, sekarang dihitung berapa luas persegi satuan. Nah, ini satu sisi ada luasnya 3. 3, 1, 2, 3. Naik lagi. 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 3 lagi ya ke samping kiri. 7, 8, 9. Nah, terakhir tinggal ke bawah sampai semuanya dihitung. 1, 2, 3. Jadi dinyatakan bahwa kelilingnya adalah 12 satuan panjang. 12 persegi satuan ya. Persegi satuan. Coba, ini sepertinya juga ada kesalahan ini ya. Kesalahan tulis. Taruh dulu satuan panjang. Oh, ini juga satuan panjang. Oke, nggak apa-apa. Direksinya berganti. Kemarin kalau untuk luas persegi satuan. Nah, ini untuk yang keliling satuan panjang. Nah, oke. Nah, sekarang kita ini bangunnya beraturan. Jadi mudah kita hitung untuk kelilingnya. Tapi kalau bangunnya yang seperti ini, bagaimana? Ya ikutin lekukannya. Pokoknya sisi terluar. Nah, sekarang ini ikuti Pak Guru ya. Pak Guru zoom kameranya agar lebih dekat. Nah, oke. Taruh Pak Guru zoom lagi. Oke, nah, ini ya, kita hitung sambil ditebelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai bawah ini 6, kasih catatan deh biar nggak lupa. 6 ya. Nah, aduh Pak Guru nulisnya jelek banget. 6, coba kita ke samping lagi. 7, 8, sampai sini 8, ini Pak Guru kasih catatan biar nggak lupa. 9, nah ikutin kalau belok-belok. 10, 11 sampai sini ya. 12, 13 sampai sini. 14, 15, 16, ini sampai ujung sini 16. 17, 18,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, sampai menutupi seluruh bagian sisi terluar adalah 24 satuan panjang. Oke, Nak. Nah, nanti nih Pak Guru lihat ada yang lebih rumit nih bangunnya nih, seperti yang di sini. Ayo, kalian harus cermat. Kalau kalian pelupa, nah saran Pak Guru dikasih pengingat dengan dicatat. Tapi kalau nggak pelupa sih nggak masalah ya. Kalau Pak Guru misalnya, Pak Guru sering lupa-lupaan nih, nah, atau enggak Pak Guru kebingungan sendiri suka-sukanya. Nah, makanya Pak Guru kasih tanda biar kalaupun mengulang nggak dari awal. Kalaupun mengulang nanti Pak Guru dari, nah misalnya Pak Guru lupa nih di sini. Misalnya nanti mengulang di sini, nanti Pak Guru ngulangnya nggak kejauhan. Kalau dari sini kan capek. Kalau dari pertama lagi. Nah, kalau misalnya Pak Guru udah ada catatan, oh terakhir di sini 16 misalnya. Ntar Pak Guru tinggal lanjutin deh ulangnya dari sini. 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nggak terlalu panjang kan kalau misalnya memang kita jadi harus ulang. Nah, ini nih Pak Guru yakin nanti di sini kalian kalau misalnya lupa ngulangnya jadi capek. Makanya kalau misalnya dibangun-bangun yang rumit, nah Pak Guru sarankan kasih, tapi kalau enggak sih sebenarnya nggak masalah ya. Cuma alternatif kalau misalnya mau ngikutin inisiatif ini sangat bagus. Nah, sekarang lanjut nih. Ini suruh kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman. Nah, dalam kondisi kayak begini, alternatif atau yang bisa kita lakukan wawancara teman, caranya gimana ya, Nak? Benar, mau nggak mau kita harus melakukan japri. Misalnya maksudnya Pak Guru bukan banyak. Maksudnya jika banyak apa ya? Tadi Pak Guru mau ngomong banyak apa sih? Banyak waktu. Oke, boleh. Banyak waktu. Kalian boleh telepon. Nah, telepon. Ada ngobrolnya dulu. Salam-salam. Nanti tanya kamu dari suku apa. Kebiasaan di sukumu apa. Ntar dibahas contohnya. Nah, atau jika misalnya kalian waktunya sempit. Nah, melalui pesan singkat. Pesan singkat maksudnya apa? Ya, chat WhatsApp atau SMS. Boleh-boleh juga. Nah, tapi di sini kan cuma 5 ya, benar-benar ini ya, benar-benar menghubungi teman. Kan kita sekali-sekali ya menghubungi teman, nggak apa-apa bertanya kabar sekalian. Nanti boleh kalian kalau misalnya mau inisiatif chat-chatnya ke Pak Guru, tapi nggak usah semua. Misalnya kalian di sini kan ada 5 ya yang dijadikan bukti, yang dijadikan kalian suka inisiatif ngasih Pak Guru proof bukti ya. Nanti jangan semuanya, cukup 1. Di sini misalnya Pak Guru mau setelah menghubungi melalui telepon, misalnya nama teman Pak Guru Tiul, suku bangsanya dia suku Jawa. Nah, Jawanya mana? Jawa kan banyak ya. Jawa Yogyakarta misalnya, Jawa Yogyakarta. Nah, pada Yogyakarta yang budaya khas daerah Yogyakarta, misalnya dari segi makanan ya, dari segi makanan yang khas daerah, gudeg. Nah, kan banyak ya, dari segi apa lagi? Misalnya kalau misalnya dalam keseharian manggil anak laki-laki, misalnya panggilan tole pada anak laki-laki. Pak Guru nulisnya gimana sih? Kurang N ya. Panggilan tole pada anak pada anak, nanti yang rapi ya, Nak, anak. Soalnya Pak Guru bingung nih. Kadang Pak Guru lihat ke layar, kadang Pak Guru lihatnya ke buku. Kalau Pak Guru nggak ngeliat ke layar, takutnya yang Pak Guru rekam kemana-mana. Makanya nih Pak Guru jadi, karena double fokusnya 2, ke layar sama ke buku, jadinya kadang-kadang Pak Guru keliru atau melakukan kesalahan nulisnya. Nah, ini tole pada anak laki-laki. Nah, nanti kalian jangan contoh berantakan seperti ini, dirapihin. Oke, sepertinya sepertinya sudah sampai sini pembahasannya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata Pak Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.